Hi, I'm Sally. Welcome to Sally Review episode 6. Berbicara tentang Bollywood, tak akan terlepas dari tarian dan nyanyiannya. Begitu pula dengan film Bollywood yang satu ini. Mimi mengisahkan tentang seorang wanita bernama Mimi yang mana ia adalah seorang penari yang lincah serta energik yang cukup terkenal di daerahnya. Demi alasan uang sebagai modal berangkat ke Mumbai dan menjadi artis Bollywood, akhirnya Mimi menyetujui untuk menjadi ibu pengganti bagi pasangan John dan Summer. Singkat cerita, akhirnya Mimi pun hamil. Dan tentu saja ia menyembunyikan ini dari keluarganya. Ia berbohong kalau ia harus menjalankan syuting di sebuah kapal selama berbulan-bulan. Selama masa kehamilan, Mimi tinggal di rumah sahabatnya Shanum, yang merupakan orang Muslim, sehingga ia dan Banu yang notabene seorang non-Muslim pun harus berpakaian seperti layaknya seorang Muslim. Karena Shanum tinggal di kawasan yang cukup agamais. Awalnya aku pikir cerita ini akan hanya sampai di sini saja, karena proses IVF atau in vitro fertilization yang diceritakan cukup detail, bahkan menghabiskan separuh durasi penayangan. Namun dugaan aku salah besar. Proses yang kita tonton setengah durasi itu baru permulaannya saja. Konflik dimulai saat pemeriksaan terhadap tumbuh kembang janin di dalam rahim Mimi memperlihatkan hasil tes yang mengidentifikasi bahwa calon bayi mereka Down syndrome. Kabar itu membuat Summer kecewa sekaligus menolak untuk melanjutkan kesepakatannya dengan Mimi. John, yang hanya ingin membahagiakan istrinya, memilih mendukung keputusan itu. Mimi ditinggalkan John dan Summer begitu saja, namun ia secara tegas memelihara nyawa janin yang dikandungnya. Apapun kondisi buruk yang mengancam sang anak saat terlahir ke dunia, Mimi siap menghadapinya. Sejujurnya, aku tidak menemukan apa yang tidak aku suka dari film ini. Mungkin karena sudah terbawa akan suasana filmnya itu sendiri. Bahkan ketika timbulnya konflik dari film ini, semakin membuat aku kayak, wow, bagus banget ini film, gak salah nonton. Film ini terasa panjang kisahnya tetapi tidak membosankan. Satu adegan kecil yang berkesan adalah ketika Mimi berjalan dengan cara melenggok dan centil saat bermain di halaman rumah Shanum dengan menggunakan pakaian penyamarannya, yaitu gamis panjang lengkap dengan cadar. Umumnya, perempuan dengan pakaian seperti ini akan bersikap kalem, tenang, tapi Mimi tetaplah Mimi yang penuh dengan percaya diri. Ini adegan sederhana yang membuat Kriti Shannon sebagai Mimi terlihat sangat mendalami perannya. Aku cukup emosional nonton film Mimi ini, bisa dibilang konflik yang dimunculkan tidak berjeda. Dari Mimi yang ditinggal kabur oleh John dan Summer, sehingga dia harus kembali ke rumah orang tuanya, di mana itu bisa dibilang sebuah aib kan, karena dia pulang dengan keadaan hamil besar dan tanpa suami. Apalagi ketika Mimi sudah cukup sembuh akan luka yang John dan Summer berikan. And she's already happy to have a cute child like Raj. Serta Raj pun sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan tampan. Tiba-tiba saja John dan Summer datang kembali. Ini adalah part yang paling buat aku emosi karena John dan Summer datang bukan cuma sekedar untuk minta maaf pada Mimi, namun juga ingin mengambil Raj kembali. Dan tambah buat aku emosi lagi ketika mereka mau membawa kasus ini ke jalur hukum yang akan memberatkan posisi Mimi. Menurut aku, film ini pintar banget mengacak-ngacak perasaan penonton. Karena bukan hanya dibuat emosi, tapi juga dibuat sedih sesedih-sedihnya di bagian ending. Hadirnya film Mimi ini memperlihatkan kita betapa mirisnya praktik surogasi yang bisa saja menjadi pisau bermata dua ketika perkembangan bayi tidak menunjukkan hasil yang baik.
Ia dapat mendatangkan kerugian bagi para penyewa sekaligus merenggut hak kepemilikan seorang ibu pengganti terhadap rahimnya sendiri. Selain itu, film ini juga menyajikan sudut pandang tentang makna ibu yang meluas, tidak sebatas pemilik sel telur yang berhasil dibuahi hingga janin berkembang di dalam tubuhnya. Ibu juga sosok yang membangun ikatan batin terbaik dengan anaknya, entah itu darah dagingnya ataupun bukan. Dan yang aku tangkap dari sudut pandang Mimi yaitu, batin seorang ibu diuji antara mempertahankan anak dengan proses pengadilan yang bisa saja kalah telak atau melepaskan demi kebahagiaan anaknya. Mendekati ending, Mimi rela melepaskan Raj bukan karena ia tidak mampu membuat Raj bahagia. Hanya saja, ia juga memikirkan psikis sang anak jika nantinya pengadilan mungkin akan banyak menginterview Raj. Film ini mengingatkan aku sama sebuah quotes yang isinya kira-kira begini. Anak tidak memilih untuk dilahirkan, tapi kita sebagai orang tua yang memilih untuk mempunyai anak. Jadi perlu diingat bahwa bagaimanapun keadaan anak, kita harus menerima dan menyayanginya sepenuh hati. Karena anak bukan barang yang ketika kita sudah tidak suka, ia akan kita buang. Untuk kamu yang sedang pusing dengan tugas dan masalah lainnya, mari duduk sejenak dan tenangkan diri dengan menonton film ini. Kalau sudah nonton, yuk diskusi di kolom komentar. See you!